mematikan mesin, dia nyalain lampu danger ya. Lampu danger hazard itu nyalain, dia tarik rem tangan pelan-pelan. Mobil masih kenceng bang. Menghajar pertama, Allahu Akbar ya Allah. Gitu. Istilahnya bahasa namanya ketakutan kita ya atau gimana. Juga hajar pertama separator, Allahu Akbar. Ya Allah, ini kita udah keadaannya sudah ini ya, sudah campur aduk lah, udah kacau lah, betul. Hajar lagi yang kedua, yang ketiga lah terjadi hajar, des, deng, mobil sudah terbang seperti ini. Memegang setir dan mukanya begini. Ya sudah masuk, istilah kata sudah bukan dia lagi, dan itu mobil langsung begini. Miring, hajar separator di tengah tol. Nggak terasa guys, akhirnya kita udah mau lebaran. Gimana? THR-nya udah kekumpul semua belum? Ngomong-ngomong soal THR, kemarin kan kita lagi ngadain tuh giveaway THR buat para elang dan juga RJL Satset. Nih, udah ada beberapa pemenangnya. Terima kasih untuk RJL 5 atas THR-nya. Semoga RJL 5 semakin sukses dan semakin menginspirasi dengan cerita-cerita horornya. Terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih RJL 5 atas bagi THR-nya. Semoga RJL 5 semakin sukses dan maju. Semoga berkah selalu. Thank you. Buat kalian yang masih pengen ikutan, masih bisa banget nih. Caranya gampang banget. Total hadiah 2 juta. Nih caranya ada di sini nih. Nah, malam hari ini gue kedatangan seorang yang dia tuh punya pengalaman ketika pulang kampung ya. Itu mengalami tragedi di tol Cipularang. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Bang Ame namanya. Selamat malam Bang Fajar. Bang Ame ya panggilannya? Ame panggilannya. Iya. Biasa betul. dipanggil Ame. Bukan Amo ya? Ame aja. Mengalami tragedi di Cipularang tahun berapa? Kira-kira 2017 gitu kejadiannya. Di bulan Agustus tepatnya ya. Kecelakaan tunggal? Iya, kalau dibilang kecelakaan tunggal itu kita di mobil itu menghantam pembatas jalan atau separator di tol itu. Katanya mobilnya hampir kebalik ya? Hampir kebalik. Hampir kebalik. Dan itu bisa diartikan mungkin tidak akan selamat lah. Kecelakaan itu benar-benar kecelakaan yang seumur hidup saya masih kebayang-bayang gitu. Baik, ditahan dulu ceritanya Bang Ame ya. Nah, itu dia guys, makanya gue selalu pesen nih di video-video belakangan ini ya. Hati-hati kalau lagi di jalan guys, kalau misalnya ngantuk mending melipir dulu deh. Karena, balik lagi, nyawa itu tidak terganti. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Ya, Bang Ame boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Awal mulanya saat itu memang keadaan di hati juga sudah tidak enak gitu ya. Saat itu si Bang Ik ini ya saya sebut ya, Bang Ik ini istilahnya dia mengajak untuk menengok rumahnya yang berada di Garut. Itu rumahnya ingin dijual sama dia, sebenarnya rumah bapaknya. Dan untuk kita beres-beres di sana, dan saat itu juga memang untuk memberikan ya udahlah namanya teman ya udah kita temenin gitu. Saat itu juga saya masih di luar dengan istri. Masih di luar, masih makan, tapi nelfonin terus nih. Kakak ipar kan temannya dia. Ayo, lo harus ikut pokoknya. Lo harus ikut. Ya udah, tapi istri juga istilahnya sudah
sudah tidak ada keinginan untuk ikut sebenarnya. Sudah deg-degan, sudah firasat tidak enak. Cuman dari situ ya sudah, kita datang lah. Kita datang, ya udah ayo kita berangkat. Itu kira-kira kita baru berangkat dari Jakarta Selatan sekitar jam 11-an, setengah 12 malam ke arah Garut ya itu. Berberapa satu mobil? Jadi di situ ada Bang Ik. Bang Ik ini dia yang menyetir, yang punya mobilnya juga, yang untuk punya rumahnya juga. Ada istrinya di sampingnya. Ada istrinya di sampingnya dan ada bayi yang masih kecil, anaknya dia. Dan di belakang, ini kita naik mobil Honda Jazz. Mobil Honda Jazz kan tahu sendiri kecil ya. Dan di belakang itu ada saya, di kiri, ada istri saya, ada istrinya kakak ipar saya, dan kakak ipar saya yang cowok juga itu. Jadi di mobil itu ada 7 orang plus bayi itu. Gitu. Dan saat mulai berangkat itu, ya sudah, perjalanan demi perjalanan sampai masuk ke Tol Cikampek. Sampai masuk ke Tol Cikampek itu suasana sudah tidak enak. Dia sudah masang lagu agak kenceng. Dia sudah menggas mobilnya itulah dengan kecepatan tinggi gitu. Kecepatan mobil kalau Bang Fajar bisa membayangkan gitu ya saat di mobil itu hampir di 130 km per jam. Padahal isinya 7 orang. 7 orang. Mobil sekecil itu bisa menempuh 130 itu, bayangin di dalam seperti apa. Saya melihat di kilometer ya, di speedometer itu hampir 130 kilo. Kencang sekali gitu kan, saya mikir. Cuman saya untuk menegurnya langsung tidak enak gitu kan. Cuman ya karena si Bang Ik ini teman langsungnya si kakak ipar, saya colek lah si kakak ipar ini. Men. Mobil kenceng banget. Dia udah mulai ngantuk kan. Ik, pelan-pelan Ik. Apaan sih lo? Udah nggak usah inilah, nggak usah ganggu-ganggu, nggak usah ngatur-ngatur gitu. Pelan-pelan sekarang 2. Tuh si Ame ngeliat lu mobil gitu, dia ngomong langsung nih si kakak ipar. Terus si Ame ngeliat lu udah ngegas atau apa, mobilnya kecepatan udah 130. Alah, Ame akhirnya pelan dia. Nah, dari situlah sudah mulai petanda-petanda. Musik masih keras nih. Jadi mobil itu dengan kecepatan segitu, dengan lagunya itu benar-benar lagunya kencang banget. Kita udah nggak nyaman banget di mobil itu. Nah, sampai satu titik masuklah di kilometer 72. 72A mungkin ya, seingat saya. Di Tol Cipularang itu dari Bekasi itu hampir 2 jam itu kita sudah sampai di kilometer 72 itu, di rest area itu di jam 4 subuh. Nyampenya tuh. Jam 4 subuh. Setengah 4 subuh, dan itu kita makan biasalah di rest area ada Indomie dan lain-lain gitu. Dan di situ si Bang Ik tersebut ngomong, lu ngapain sih tadi pakai ngomong ini, lu juga Mei ngapain sih pakai bilang-bilang ngebut, gue udah biasa nyetir mobil kenceng katanya. Ya nggak boleh gitu dong gitu, nggak boleh gitu, namanya kita teman juga kan mengingatkan takutnya kenapa-napa, namanya kita kan juga bawa nyawa di situ kan. Ngapain sih gini, udah apa lu percaya setan katanya. Percaya setan? Gak usah percaya sama setan, udah sompral tuh dia ngomongnya, udah sompral. Udah ngapain, gak usah lah. Gak usah untuk apa ngatur gua yang bawa mobil gitu lah istilahnya gitu. Dari situ barulah ucapan-ucapan sompral itu sudah gak masuk akal. Disitulah gua sendiri ngelihat memang ya mungkin ya dalam dunia gua melihat sosok-sosok tersebut sudah ada. Sosok-sosok tersebut itu ya itu kalau istilahnya mungkin kunti ya Bang Fajar ya, sosok-sosok itu, dan itu sudah mukanya sudah hancur. Di mana itu? Di rest area. Oh, ini lagi berhenti? Sedang berhenti, sedang makan Indomie. Itu sosok-sosok itu sudah ada lah sekelebat muter. Di mobil juga sudah ada yang mengelilingi. Apa yang saya bisa gitu ya, istilah kata seperti itu. Dan sampai saat itu sudah selesai kita makan, kita ke toilet. Di rest area itu kan maju dikit masjid. Kita sholat subuh bareng di situ. Tapi yang anehnya nih Bang Fajar, sholat subuh mestinya jamaah ya, mestinya jamaah. Ini dia tidak ikut jamaah. Bayangin, dia tidak ikut jamaah, katanya niatnya untuk biar istrinya biar kedapatan waktu untuk sholat subuh juga.
Jadi si istrinya ini kan gendong bayi. Jadi dia nggak ikut sholat, padahal kita lagi jamaah. Dia buru-buru selesai duluan dari jamaah, padahal dia nggak ikutan sholat tuh bareng. Keluar duluan, bayinya sama dia, istrinya bisa untuk sholat subuh, padahal tidak berpengaruh menurut saya sih, kayak gitu. Dari situ udah petanda, udah aneh lah, udah. Itu kejadiannya memang sudah selesai sholat subuh. Nah, setelah selesai sholat subuh, itu posisinya sudah mobil jalan. Masih di rest area kan, kalau Bang Fajar tahu mungkin masih ada satu jalur pelan ya di rest area. Itu sudah bau-bau, mohon maaf nih, misalkan Bang Fajar tuh anggur merah, itu sudah nyelengit ke mobil. Kaca memang dibuka, dia memang perokok ya gitu. Itu sudah bau anggur merah, itu sangat ke mulut. Sampai istri saya, ya ini bau apa nih kok? Ini anggur merah nih kayaknya nih yang minuman ini terlalu dalam gitu ya. Bau-bau anggur merahnya sudah terlalu sangat dalam gitu. Sampai ada satu titik ya udah, sudah mulai nih terbang. Saya terbang. Mulai keliling mobil lagi terbang. Maju terus, keluar rest area, kenceng Bang Fajar. Mobil itu kenceng. Ya mungkin kalau saya ngeliat lagi, mungkin bisa hampir 120 lagi gitu ya. Masang lagu masih kenceng. Nah, di saat itulah terjadilah kejadian itu, musibah itu. Mobil itu dengan seperti ini, di depan kami ada mobil box. Ini masih gini, masih ngikutin. Dan itulah kejadiannya, dia sudah kondisinya ya. Si Bang Ik ini sudah keadaannya, saya boleh mengekspresikannya? Boleh. Kayaknya. Memegang setir, dan mukanya begini. Sudah masuk, istilah kata sudah bukan dia lagi, dan itu mobil langsung begini. Miring, hajar separator di tengah tol. Menghajar pertama, Allahu Akbar, ya Allah, gitu. Istilahnya bahasa namanya ketakutan kita ya, atau gimana. Juga hajar pertama separator, Allahu Akbar. Ya Allah, ini kita udah keadaannya sudah ini ya, sudah campur aduk lah, udah kacau lah, betul. Hajar lagi yang kedua, yang ketiga lah terjadi hajar, des, deng, mobil sudah terbang seperti ini. Hampir setengah mau jatuh, terbalik, ataupun bisa jadi mental ke samping ke arah berlawanan. Dan disitulah mungkin selain kita juga berdoa semua, walaupun sudah keadaannya sudah tidak bercampur aduk lah gitu istilahnya. Dan di situ barulah saya melihat ada ada tangan hewan itu menjatuhkan mobil itu yang sudah begini. Des. Dan saya begini, ya Allah gitu. Tangan hewan menjatuhkan mobil itu. Dan benar mobil itu jatuh. Dek, tidak mental, tidak kemana-mana pun tidak. Jatuhlah mobil itu, normal kembali. Tapi kondisinya masih begini, Bang. Begini, barulah di situ ada mungkin penolong ya. Mungkin yang dari atas juga menolong, ya itulah dari istri saya di samping. Jadi si Bang Ik ini yang sudah masih kondisinya kerasukan ya. Ini istri saya sampai masuk ke tengah, ke perutnya, dia kan gemuk ya. Dia gemuk ini. Masuk, ini kuncinya, pokoknya dia tangan dia nyelip, berusaha untuk mematikan mesin mobil tersebut. Mematikan mesin, dia nyalain lampu danger ya. Lampu danger hazard itu, nyalain, dia tarik rem tangan pelan-pelan. Mobil masih kenceng, Bang. Mobil masih kenceng kondisinya, masih begini. Dia begini. Masih kerasukan kondisinya. Sampai berhenti, Bang. Mobil tidak terguling, tidak mental, tidak apapun. Berhenti di jalur kedua di tengah-tengah tol. Mungkin Bang Fajar bisa ini ya, bisa membayangkan seperti apa di tengah tol. Dari situlah istri saya langsung bilang, ayo kita turun semua ya. Kita turun semua. Nyalain handphone semua. Untuk apa? Nyalain lampu. Oh iya.
posisinya saat itu kan memang namanya tol itu kan gelap ya. Walaupun kondisinya ini mobil lalu lalang. Mobil berhenti di tengah, ini masih posisinya kemasukan bang, masih. Nah selesai dari itu, kita turun, balik ke belakang mobil, nyalain lampu flash. Biar mobil tuh minggir. Istilahnya gitu, biar mobil tuh minggir, jangan sampai nabrak kita. Karena dari jauh itu kan yang hanya terlihat mobil lampu sign danger ini aja kan dari jauh. Itu di tengah posisi Di mobilnya? tengah, kalau saya ingat lagi itu di jalur kedua. Tapi di tengah-tengah posisinya di jalur tol itu. Untung sepi ya? Maksudnya nggak terlalu banyak ya? Lumayan. Oh lumayan juga, tapi posisinya memang sangat sudah memang nggak mungkin juga untuk kemana-mana karena masih mobil setir masih dipegang, masih kondisi gini kemasukan. Ya udah, minggir semua gitu. Nah mobil box yang tadi depan kita tuh yang sebelum kecelakaan, kan ada mobil box tuh, dia tahu memang, dia langsung berhenti tapi dia mau nolongin ke seberang, ngeri juga kan mobil masih lalu lalang seperti itu. Dari situlah ya mungkin apa yang saya bisa. Saya selain ini akhirnya saya ke samping setir supir itu, ya udah dari jauh ya sadar gitu, pakai apa yang saya bisa gitu ya bang. Dia masih begini, makin begini, sadar nggak lama dari itu, sadar langsung bangun keluar mobil, hei ini pada mau ngapain? Ayo kita naik lagi. Ngapain sih pada di sini? Dia nggak tahu itu posisinya di tengah tol ya. Ayo kita jalan lagi, lanjut perjalanan kita ke Garut. Lu bener-bener ya kita udah hampir kecelakaan, udah hampir mungkin kita nggak ada nyawa, masih bisa-bisa ngomong kayak gitu, kata dia gitu, kata saya gitu kan, kata yang lain juga seperti itu. Nah dari situ akhirnya, Allah kecelakaan apa sih kata. Udah naik, pinggirin mobilnya, dipinggirin sama dia, pinggirin mobil itu sampai begini, ngebut. Kita nyebrang jalan kaki, nyebrang tol tuh dengan mobil banyak jalan kaki. Minggirin mobil main, ban pecah tapi bang, ban kanan depan pecah gitu. Minggirin mobil ke paling pinggir ya, ke jalur yang untuk itu jalur lambat. Di situ tidak ada sama sekali yang menolong, tapi ada mobil box ini pada turun. Gimana pak? Nggak apa-apa pak semuanya pak. Udah alhamdulillah nggak apa-apa. Alhamdulillah tidak apa-apa semuanya udah. Oh baik pak. Udah langsung telepon untuk bantuan. Bang Fajar mungkin tahu kan jasa marga ya, mau nggak mau telepon. Dan saat itu kalau mungkin semua orang juga mikirnya kita hanya butuh, kalau handphone itu internet ya, tapi kita jarang ada pulsa. Namanya kalau untuk nelfon darurat kan harus ada pulsa. Kita berempat berlima itu semua tidak ada yang punya pulsa untuk nelfon bantuan, begitu bang. Dari situlah nggak tahu kenapa mobil jasa marga berhenti di belakang kita. Kayak ya udahlah ada yang nolongin nih gitu mungkin ya, dari mana berhenti, minggir pelan. Saya samperin bang, saya samperin nih si jasa marga. Selamat malam pak. Iya pak, kami habis ada musibah nih pak. Kenapa pak? Ini iya pak, teman saya pak kemasukan pak. Oh kok bisa gitu? Oh iya udah biasa kata gitu. Tolong pak, tolong apa? Mungkin saya bisa minta tolong untuk gantiin ban pak, yang itu ban depan pecah untuk gantiin sama ban serep pak, ban yang safety ya bang. Seperti itu. Dia sambil gini, dia 2 orang bang, yang nyetir masih di dalam mobil. Bisa ya tapi ya katanya. Bisa apa pak? Udah berapa kali kejadian di sini, apalagi di rest area ini, keluar dari kilometer 72 itu ya, sampai ke sananya. Biasanya kalaupun ada kejadian kecelakaan, tidak ada yang bisa selamat katanya. Menurut dia tuh? Menurut dia, karena dia mungkin sering membantu ya, sering ada kejadian. Loh kok begitu ya? Udah pak, tolong pak. Kami tolong, saya masih trauma pak, mau ganti bannya masih gemeteran semua pak. Ya sudah, akhirnya dia turun, minta tolong, dia mau menggantikan ban itu. Gitu. Sudah selesai dari situ, Pak, saya kawal pak, apa bapak mau keluar dulu? Baik pak, dikawal dulu akhirnya selesai. Tidak jauh dari titik kejadian itu ada tol keluar itu, pintu tol Purwakarta sepertinya Pak. Keluar situ, dari situ. Dan itu masih dia yang bawa mobil.
Keluar, dari situ berhentilah di tukang tambal ban. Saya pikir isi angin dulu, mungkin ada yang kurang, cek semuanya gitu kan. Dia ngamuk bang di situ bang. Ini semua istri, kakak ipar semua sudah tidak mau melanjutkan perjalanan. Karena sudah trauma kan ya seumur hidup dengan kejadian seperti itu. Pokoknya gua tetap harus berangkat ke Garut. Gimana pun caranya kata dia gitu. Loh, gua nggak mau kata semuanya nih sudah tidak mau kayak gitu. Pokoknya gue tetap harus ke Garut. Gue harus ngeliat rumah gue harus beres-beres rumah. Kata dia gitu. Bingung semuanya nih bang. Bingung. Tapi saya mikir gini, dia itu memang di tubuhnya itu sudah bukan diri dia bang. Ditambah dia pernah ikut itu seperti aliran-aliran yang melenceng lah. Ilmu lah. Jadi di badan dia itu sudah memang bukan diri dia. Ini teman apa nih? Temannya kakak ipar, dekat rumah. Gitu. Nah dari situlah baru saya mengambil keputusan, walaupun itu beresiko, oke, kita tetap lanjut, tapi gua yang bawa mobil. Dia mikir, halo gua aja, kalau mau lanjut, gua yang bawa mobil, kalau enggak kita pulang. Kalau lo nggak mau pulang ya kita naik travel atau apa yang lain. Jadi kita udah trauma nih bang. Kata istri, kata yang lain gitu, kata kakak ipar semua. Ya udahlah, tetap akhirnya gue yang bawa mobil lah tuh lanjut ke Garut bang. Itu dari kira-kira dari tol Purwakarta masuk tol lagi sampai Garut itu masih 4 jaman, hampir 5 jam bang macet gitu. Itu suasana masih tidak enak bang. Suasana itu di jam berapa, sekitar jam berapa? Itu sudah pagi jadinya. Kan itu kejadian subuh ya. Dari kejadian subuh udah keluar tol masuk lagi. Itu sampai kita baru nyampe itu 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru nyampe Garut. Macet juga. Itu memang di jalur Nagrek itu sudah katanya nih bang ya, katanya yang kata istri saya mau bawa mobil sih sudah safety gitu. Cuman memang katanya saya pas di jalur Nagrek mau Garut itu katanya mobil begini bawaannya udah kayak mau mencelakai juga, tapi akhirnya saya diingetin gitu kan. Ya udah. Dari situlah sampai juga bang, tapi kita berhenti dulu ke pasar. Beli sayur-sayuran buat kita masak di sana rumah, karena kan nggak ada makanan kan. Kita juga rencananya nginep. Oke. Tapi setelah kejadian itu sudah komunikasi semua nih dengan istri, dengan yang lain, kalau kita tidak akan nginep. Tapi kita hanya masak aja di sana, istirahat, habis itu kita cabut pulang. Gitu. Dari situlah barulah berhenti di pasar, barulah naik rumah dia itu di atas bang. Mau baju-baju keren dari official merchandise RJ5? Jangan sampai ketinggalan ya, pre-order dari pembukaan kembali merchandise RJ5. RJL Projects. Tunggu infonya di media-media sosial kita. Di Garut itu di atas, agak pedalaman gitu ya. Naik dari pasar itu udah berhenti. Yang anehnya kembali, pas berhenti di rumah dia, saya cek bang. Cek nih mobil. Tidak ada yang lecet sedikit pun bang. Kalau logika ya, namanya mobil menghantam sesuatu, apalagi ini seperti semen, seperti pembatas jalan itu kan keras ya, apalagi kita menghantam gitu. Saya elap mobilnya depannya ini, tidak ada yang lecet sedikit pun. Saya cek, tapi akhirnya ban itu kempes kembali karena itu ban serep yang sudah kurang layak digunakan lagi. Ya udah, akhirnya ganti lagi. Kita masak, kita makan, barulah kita di situ dan semuanya ada yang bersih-bersih dan lain-lain gitu bantuin. Saya tidur bang, istirahat dulu lah sebentar gitu, setengah jaman lah gitu. Nggak ada tidur lama bang, saya langsung bangun. Nah ada kejadian lagi bang di rumah itu. Saya sudah paham, sudah melihat bahwa sosok-sosok tersebut masih ada di diri dia juga yang gabung dari tol itu. Dia di kamar dia nih khusus.
saya dipanggil. Sini Mei, masuk, ambilin itu dong, katanya. Ambilin apa? Kan dia bisa ngambil sendiri gitu. Ambilin itu di atas lemari plastik tuh. Semacam benda lah, barang gitu. Cuman logika kan dia bisa ambil sendiri gitu Bang ya. Dia dari dalam kamar, sini Mei, ambil barang ini tolong, kata gitu. Saya berpikirnya jeleknya begini Bang, saat saya masuk ke kamar, mungkin saya dihantam. Karena kan bukan diri dia juga, seperti itu. Mata dia udah begini Bang. Gitu. Sini Mei, gitu. Akhirnya fokus saya jadi suruh masuk kamar nih gitu. Saya ngeliat. Yang abang lihat emang apa? Ya itu masih yang dari yang Cipularang. Jadi memang sebagian besar memang si Kunti Bang. Kunti itu. Jadi ada yang mukanya rusak, masih ada yang mukanya rusak ini. Jadi dia memang bukan diri dia itu. Jadi kayak sini Mei, tapi di sebelah dia tuh, belakang dia tuh sini, ya bukan dia. Saya berpikirnya kalau saya masuk, saya dihantem. Mungkin diakalin atau di apa gitu. Akhirnya saya kan bukannya takut ya atau gimana ya. Akhirnya saya manggil kakak ipar saya. Men tolong dong. Ini dia si Bang Ik nih, si Ik ini mau ngambil sesuatu tuh. Loh, kenapa Meng? Itu ngambil itu. Apa Ik? Mau ngambil apa kan? Nggak jadi deh katanya gitu. Nggak jadi deh katanya. Jadi ya udah. Jadi kalau memang kakak ipar masuk, dia kan mau nyelakinnya saya. Karena gimana pun, kalau menurut saya ya Bang ya, dia itu, si makhluk-makhluk tersebut ini berpikirnya, gue gagal nih mencelakai kalian dan kalian masih hidup. Seperti itu. Sosoknya boleh digambarin nggak Bang? Sosoknya kalau digambarin, ini yang saya tangkap untuk beberapa ya, itu sebagian besar Kunti Bang. Tapi nggak jelas? Kalau ke bawahnya nggak begitu jelas, tapi berwarna merah gaunnya. Dan mungkin kalau Bang Fajar juga bisa membayangkan, dan mungkin siapapun yang di sana bisa membayangkan, mukanya hancur Bang. Hancur Bang. Jadi memang sudah mukanya itu sudah nggak jelas Bang. Maaf kata mungkin ya. Ini di mana gitu, mata di mana gitu. Begitu Bang. Serem banget ya. Iya. Apalagi dia manggil-manggil gini ya. Iya, itu memang. Saya dulu juga pernah dipanggil-panggil tuh. Iya. Sini gitu. Di Taman Lawang tuh. Nah, itu berarti jadi-jadian Bang itu Bang. Awas Bang, itu dia bawa batu tuh biasa tuh. Waduh. Itu saya langsung ngebut ya. Nah, itu betul, hati-hati terutama lah. Terus gimana lagi Bang? Nah, kalau sosok ini kan real ya. Maksudnya realnya tuh dalam arti kata memang makhluk gitu, seperti itu. Dari situlah udah gagal. Saat pulang saya bilang, saya tidak tidur intinya Bang Fajar. Saya tidak tidur. Dari situ saya memberanikan untuk ya udahlah bismillah. Tetap saya yang bawa mobil. Pasang lagunya sholawatan. Tapi dipasangin sholawatan gitu sudah mukanya udah nggak enak nih Bang. Kayak nggak terima gitu, karena saya merasa pun masih bukan diri dia gitu kan. Jadi si Bang Ik ini, belakang nih istrinya sama bayinya, istri saya, kakak ipar dan istrinya numpuk. Mau tahu Bang, istri saya sampai di mana? Sampai di bagasi Bang. Hah, maksudnya? Jadi kan sempit nih Bang. Istrinya dengan bayi di belakang di yang seat kedua. Istrinya kakak ipar dan kakak ipar. Kalau ini kan mungkin kalau kita itu sebelumnya aja numpuk Bang berempat. Tapi istri saya sampai di bagasi Honda Jazz. Itu pakai bantal tiduran dia. Karena nggak muat ya? Sebenarnya muat, kayak yang awal kan muat tuh. Cuman saking segimananya ya. Saking segimananya, ya udahlah. Udah aku di belakang aja bagasi, pinjem bantal sambil tiduran dia. Saking segitunya. Nah, dari situlah baru terjadilah kita pulang itu sore Bang. Seingat saya habis maghrib ya. Berarti Isya? Ya hampir mungkin setelah Isya. Pokoknya kondisinya sudah gelap ya. Sudah setelah dari maghrib itu sudah gelap. Seingat saya sih mungkin sekitar jam 7:30 ya. Itu akhirnya posisinya setelah saya masih merasakan kondisi masih dikelilingin sesuatu itu Bang. Di mobil? Di mobil gitu. Di mobil itu kalau walaupun suasana kita zikir terus masang musiknya Islamik gitu ya Bang ya, apa yang lain sholawatan, tapi itu masih ngikut Bang.
Karena suasananya kan sejak yang di rumah tadi aja masih seperti itu gitu kan. Di samping saya ini Ik ini bang, merokok terus bang. Udah kayak makin bukan dia gitu, merokok gitu kan. Saya juga nyetir juga sambil merinding, ini masih merinding semua gitu. Sampai ada di satu momen mau rest area kembali bang. Jadi sebelumnya ini sebelum rest area ya, dia itu habis minta rokok ke istrinya kan di belakang. Rokok gue dong katanya. Dia udah ngerokok terus nih, minta rokok lagi, dikasih sebungkus nih bang. Rokok gue dong katanya. Ngambil, rokok lagi gitu kan. Nggak jauh dari situ, lah kok ini saya melihat sosok-sosok ini makin ngerubung bang. Tapi yang lebih jelas yang ini yang mukanya tidak hancur itu ya. Yang baju merah? Iya, tapi hampir sebagian baju merah bang. Bukan baju merah sih, maksudnya kain ya, gaun merah. Tapi yang menurut saya ya, yang mencelakai banget yang mukanya ini terbang bang. Di sekitar mobil? Ngelilingin mobil. Mukanya tuh udah gitu. Habis dia minta rokok lah, kok makin begini? Dia diem, main ngerokok gitu, ngerokok. Sampailah di ada tulisan rest area kembali ya bang ya. Mei gitu. Kan saya lagi nyetir ya bang ya, lagi concern, lagi zikir juga gitu kan. Mei gitu. Diem apa gitu. Mei gitu. Masuk kemana gitu kan. Masuk, itu rest area, masuk lagi katanya. Pas saya lihat, oh iya bener rest area nih. Mau ngapain gitu katanya. Rokoknya habis nih gitu. Lah, barusan minta rokok sama istrinya, habis dikasih sebungkus gitu kan. Itu kan udah masih banyak istilahnya gitu. Masuk aja ke rest area katanya. Aneh banget ya? Nah, itu udah bukan dia ngomongnya juga. Lah kok makin begitu? Masih pas saya masuk, dia begini bang. Terus berhentilah di rest area, parkiran itu ada minimarket. Indomaret lah bang itu. Ada minimarket itu, dari situ istri saya, istrinya kakak ipar itu mencium kembali bau anggur merah bang. Dan ada suara ngikik bang. Itu deket banget di mobil. Suara ketawa mungkin bisa orang tahu ya putih ya itu. Mereka aja bisa dengar bang itu. Padahal mobil sudah berhenti gitu. Dia turun, dia mau ke minimarket itu kan. Saya ngeliatin gitu kan. Gini. Dia masuk minimarket. Itu minimarket kosong bang, lagi sepi. Tapi kalau Bang Fajar mungkin melihat dengan mata telanjang ya, saat masuk ke minimarket itu hilang bang. Siapa hilang? Si Bang Ik ini hilang. Jadi kita kan juga berpikirnya dia cuma beli rokok ataupun kopi jadi gitu kan, kopi seduh. Tidak ada sama sekali bang. Itu hanya ada 1 orang, 2 orang masuk lagi, udah. Dianya nggak ada. Ke toilet nggak mungkin. Toilet itu memang hanya ada di luar ya bang ya. Ada di luar. Cuman pas posisinya dia masuk, ya udah. Loh iya dia tadi masuk bikin kopi ataupun ini nggak mungkin. Pasti kan posisinya berdiri bang. Ya kan? Dan kalaupun bayar pasti ke kasir gitu kan. Nggak ada hilang. Saya ngobrol sebentar, nggak lama muncul lagi bang. Di pintu masuk minimarket muncul keluar dia bawa kopi sama beli rokok. Ya berpikirnya nggak tahu lah itu logikanya gimana, cuman kok bisa menghilang dia kayak gitu. Nah dari situ barulah capek nggak Mei katanya, dipijitin saya bang. Kopinya taruh di atas mobil, dia sambil ngerokok, capek nggak Mei, dipijitin saya. Pijitin, aduh saya mikir, dipijitin enak enggak ini yang ada takutnya ngasih apa gitu kan ya gitu. Pas saya dipijitin gini, capek ya Mei ya nyetir ya, lu juga belum istirahat ya katanya gitu. Tapi pas dipijitin itu nggak enak bang badan tuh nggak enak. Tapi ternyata kalau boleh saya cerita juga di sini, saat dia seperti itu memijitkan gitu, si sosok ini memang pulang bang, pamit lah gitu istilah kata. Dan kalau dipikir-pikir, kami semua berhenti di rest area 72B itu adalah rest area berseberangan dengan rest area saat kita kejadian bang. Aduh saya merinding. Jadi memang posisinya itu mungkin dia balik kali bang ya. Tapi lebih jelasnya yang si sosok ini satu yang mungkin pulang. Dia balik bang.
terbang, hilang di saat itu. Ya udah saya mungkin berpikirnya ya sudahlah, mungkin pulanglah dia, mudah-mudahan sih dia tidak ngikut lagi, tidak mencelakai atau apapun dan lain-lain hal itunya Bang. Cuma di situ saat saya dipijit itu memang kayak ada aliran ya negatif, tapi dia memang mau pamit gitu, seperti itu. Tapi saya melihat itu hilang, udah nggak kelihatan lagi di situ. Ya sudah, dari situ barulah selesai semuanya, kita arah pulang. Kita arah pulang, lanjutin ke Jakarta, kan masih jauh juga Bang ya gitu ya. Itu posisinya memang sudah kembali ke tengah malam Bang. Tadi saya cerita di awal sekitar pukul 10:30 sampai jam 11, jam 11-an lewat kita jalan dari rumah saat kita berangkat gitu ya. Dan pas saat udah jalan pulang, itu suasana sudah mulai cooling down. Sudah mulai istilahnya sudah mulai hilang lah gitu. Cuman saya selalu ini megang mata saya Bang ini. Kenapa sakit gitu ya? Selama di jalan saya nyetir sakit gitu. Sudah itu nanti saya lupakan dulu, udahlah nggak apa-apa gitu mungkin. Pas saya saat di jalan seperti itu, saya tetap selalu zikir atau apapun ya, apa yang saya bisa seperti itu. Barulah di situ saya merasakan apa yang ada di diri saya memang mungkin ya Bang ya, mungkin ya kalau mungkin saya nggak salah ngomong pun memang sudah ya. Jadi saya ada yang bilang sudah ya, saya pergi dulu katanya gitu. Sepertinya mungkin ada yang menolong juga Bang, di balik kita minta tolong dengan yang di atas juga gitu. Jadi kayak sudah tugasnya dia, sudah ya saya pergi dulu gitu. Ini pas di rumah? Pas masih di jalan. Oh, masih jalan. Tapi masih di tengah-tengah mau keluar tol lah. Cewek, cowok suara? Dari saya. Oh. Sudah ya, saya mau pergi dulu. Jadi Bukan psikik ngomong? Bukan. Ini dia masih gini aja Bang. Serem juga kalau dia ngomong ya, sudah ya saya pergi dulu. Bukan, itu yang tadi itu sudah ya, maaf. Masuk. Nah itu serem banget Bang. Itu kalau Bang Fajar posisinya ada di saya, itu serem banget, udah bukan diri dia gitu. Masuk ke tol, masuk atau dia gitu. Itu pas saya lihat, waduh, memang di belakang dia sudah ini, seperti itu. Nah pas sudah di jalan, dari situ barulah saya merasakan, sudah ya saya pergi dulu. Saya berpikir, apaan gitu. Ya sudahlah, saya mikir mungkin ada yang nolong nih, mau dari siapapun ataupun dari saya pun. Ya sudah, dari jalan situ, perjalanan, pulang. Dan mungkin nggak masuk logika juga ya Bang ya. Sampailah di rumah, tapi memang saya masih merasakan masih nggak enak Bang. Auranya masih belum sempurna lah, belum enak. Di rumah tepat pukul 11:30 malam kembali Bang. Jadi kami berangkat 11:30 sebelumnya, bisa pulang sampai rumah 11:30 kembali. Kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama gitu. Udah ganti setir Bang, ganti setir semua seperti itu. Udah dia pulang, yuk, udah ya nggak bilang apapun Bang, makasih atau apapun, udah. Nanti kapan-kapan lagi ya kata gitu. Oh iya makasih deh, saya bilang gitu. Makasih deh, saya nggak mau gitu. Sudah, dari situ kami bersih-bersih sebentar, terus saya naik kamar, saya ngaca Bang, beset sini saya panjang, luka. Dan itu nggak ada mulai dari berangkat atau apa. Jadi ada besetan, ya itulah mungkin kalau Bang Fajar kembali ke cerita yang sebelumnya, yang tadi yang dari awal. Ada mobil yang seperti ada yang jatuhin ya. Ada yang memegang kendali untuk mobil itu jangan sampai mental gitu. Cakaran itu, saya begini, mungkin ngebeset juga Bang. Dan itu panjang Bang, di atas mata, di atas apa ini, kelopak ya? Sini, panjang segini. Nah dari situ baru kita mencari tahu tuh, walaupun tengah malam kita mencari tahu. Ternyata memang di tol tersebut, di rest area tersebut, memang sudah banyak, mungkin bisa nanti dicek juga,
Sudah berbelas-belas kali, puluhan kali banyak kejadian di kecelakaan di tol. Di rest area setelah 72 itu. Kilometer maksudnya? Kilometer, betul. Jadi sebetulnya kan rest area kilometer 72, selepas itu ya itu berurut 73, 74. Oke. Ya tempat saya kejadian dengan semua itu. Gitu Bang. Kami cek tuh Bang. Dan ternyata mungkin juga bisa Abang cek juga nih kalau mungkin penasaran. Dan sebagian besar yang menghuni mungkin Bang ya bahasanya, yang menghuni di tol tersebut dan yang mencelakai, kalau mungkin orang-orang bisa melihat ataupun dapat cerita atau apapun, itu memang sosok yang tidak ada mukanya hancur, rambutnya panjang, bajunya merah gaunnya. Disitulah kami langsung merinding. Oh ini ternyata sosoknya. Sama persis apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang saya langsung pegang kendali untuk mungkin interaksi juga ya Bang ya dengan mereka gitu. Itulah sosoknya sama persis Bang. Begitu ceritanya Bang. Tapi setelah itu udah nggak ada kejadian-kejadian lagi? Setelah itu ya kejadian udah selesai berarti? Selesai memang. Tapi sampai hari-hari berikutnya si Ik ini kan memang masih selalu main ya Bang ya. Saya juga masih suka ketemu. Tapi memang susah Bang. Di badan dia sudah memang bukan diri dia. Mungkin Bang Fajar kalau temenan sama dia, ngomong sedikit ngamuk bisa mukul Bang. Jadi salah dikit nih, dipukul nih Abang nih. Dipukul. Jangankan mungkin sama temennya, sama saudaranya, sama istrinya, apalagi sama orang tuanya seperti itu. Gitu. Memang dia ikut aliran sesat apa Bang? Jangan dijawab dulu nih, nanti bakal ada di closing. Itu dia guys, sebuah kisah dari Bang Ame ya, dimana serem juga ya kalau lagi nyupir atau kesurupan tuh gimana coba. Tapi balik lagi ya Bang, kenapa sih kalau yang serem-serem itu warnanya merah selalu gitu? Mungkin aura warna merah, mungkin aura panas kali Bang. Tapi warna merahnya bukan baju partai kan? Bukan Bang, itu nggak boleh Beda Bang. Iya, jadi auranya memang merah, jadi auranya panas juga. Jadi efek dampaknya juga negatif Bang, jadi kayak gitu mungkin. Nah ini teman-teman ya, jadi di samping Bang Ame ini ada istrinya nih yang pada saat itu mengalami tragedi juga di tol Cipularang ya. Namanya Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Halo Mas Fajar. Katanya saat itu sebenarnya apa yang terjadi sih pas kecelakaan tuh, kalau boleh ceritain? Ya, tadi kurang lebihnya kan Bang Ame udah cerita berapa ceritanya itu. Cuman aku mau nambahin di sini. Jadi posisinya pada saat si Bang Ik ini menabrakkan si pembatas jalan itu beton tuh, benar-benar beton yang keras banget. Itu ketiga kalinya kan udah begini kan. Nah sampai si yang ada tangannya kata yang Bang Ame itu udah begini. Nah itu tuh posisi tuh di mobil kita di belakang tuh sempit. Aneh hewan itu ya. Nah itu kan posisi kita berempat kan. Itu posisinya Bang Ame di mojok banget. Aku agak maju. Nah, si kakak ipar aku yang cewek agak mundur. Nah, posisi di situ, wah ini mobil bakalan dihantam lagi nih ke kanan ya kan. Aku langsung maju, langsung bangun gini, bang, Allahu Akbar bang. Aku tepok-tepok gini, dia nggak nengok nggak apa. Aku ngeliat tuh mata dia tuh, aduh ini gue, mata dia tuh kayak gini, Allahu Akbar. Aku langsung yang teriak gitu, aku langsung kayak gini. Wah mati nih kita nih kalau sampai dinabrakin lagi. Karena tangan dia itu posisinya udah begini kan. Kenapa itu dia nabrakin itu? Karena posisinya ke kanan gitu. Akhirnya di situ aku langsung maju bangun. Karena ditepok-tepok dia gak sadar. Aku langsung megang setir. Setirnya aku pegang gini, itu mau hampir nabrakin lagi. Setirnya aku tarik, tapi gak langsung gini kan. Itu bisa terguling tuh. Itu setirnya aku tahan gini, hampir mau nabrak, itu setirnya aku tahan. Tek, langsung aku pegang gini. Terus tangan kiri aku langsung megang rem tangan. Jadi belum kuncinya dulu nih, belum. Langsung remnya itu aku langsung tarik gini, pelan, tek, berhenti. Asli itu mobil berhenti.
Bingung aku, sempat bingung. Allahu Akbar, giginya langsung aku netralin kan. Langsung tanganku tuh nyelip gini. Itu sorry ya, dia agak big kan. Jadi kayak ini nih setirnya tuh udah nempel di perut dia, jadi bener-bener kayak susah banget gitu. Langsung aku kayak gini, langsung kuncinya aku langsung cetakin gini. Hazardnya aku langsung pencet, tek, keluar semuanya. Keluar terus aku langsung nyalain flash, ngapain kata dia kan. Itu jalan nih nanti, takut kita ditabrak lagi, mati nih kita nih gitu. Akhirnya aku langsung arahin ke situ. Posisi di situ Bang Ik doang yang masih di dalam mobil itu. Dan aku ngeliat gini, posisi dia masih yang begini. Aku gak berani dong, karena kan aku gak bisa kan. Aku bilang, tolong itu masih begitu. Aku bilang gitu kan. Akhirnya dia nyamperin, dipelototin lah sama si Bang Ame. Pelototin itu langsung nunduk kan. Disitulah dia sadar yang dia bilang tadi, ayo pada masuk, ngapain sih gitu. Ngapain lu pada ayo masuk, lanjut lagi kita jalan gitu. Nah di situ. Jadi kejadiannya itu benar-benar aku nggak tahu, mungkin di situ kayak ada yang ngegerakin sih jujur. Karena posisinya kita logikanya nih ya, kita udah posisi dihantam kayak gitu tuh. Ya udah tinggal mati nih udah. Orang kakakku aja yang cowok itu udah tinggal pegangan doang. Udah tinggal berdoa doang udah pasrah. Itu karena dia belokin bener-bener gitu gini, tangannya begini. Mulutnya begini. Matanya melotot. Melototnya gini, ke kiri ya. Melototnya ke kiri tapi gini. Wah. Gitu. Jadi kayak wah luar biasa sih kalau bisa dibilang ya Allah terima kasih gitu. Sampai kita di rumah tuh bener-bener nggak berhenti buat bersyukur gitu. Karena ingat kata yang jasa marga itu, ini nggak pernah ada loh yang kecelakaan di sini masih selamat. Dan mobil itu bener-bener nggak hancur, cuman debunya si pembatas itu doang. Debu loh, nggak hancur. Itu sih yang anehnya itu, yang kayak kok bisa ya gitu. Itu doang sih yang aku tanggap sih. Yang pengalaman udah cukup kita kenal orang itu lagi. Oh jadi dari situ udah gak berhubungan lagi? Kita berusaha menjauh tapi dia selalu datang ke rumah gitu kan. Tapi ya kita berusaha untuk masih menghargai tapi tidak lagi untuk seperti yang sudah sebelumnya gitu. Karena trauma banget ya? Wah, orang istrinya kakak aku aja sampai nangis. Jadi posisi habis kecelakaan itu gak mau ikut mobil itu. Dia ngajakin aku, kita naik travel aja, kita naik bis aja. Aku gak mau di mobil ini lagi. Nangis. Saking setraumanya itu. Aku pun juga sama gitu. Tapi ya pada akhirnya daripada dia tonjok-tonjokan kan. Nah udah akhirnya ya dia lebih dewasa ya udah ngikutin aja. Gitu karena satu lagi. Ini kan kejadian kan karena bukan ngantuk ya. Karena kesurupan kan. Nah jadi historinya si Bang Ik ini karena kita tetanggaan. Aku waktu itu masih kecil. Nah aku tahu cerita itu. Sedikit ceritain aja sih. Sebelumnya tuh dia dulunya itu kan pas lagi pulang ke rumah itu dia kan punya motor besar nih, motor gede. Itu posisi dia mau maghrib, ternyata dia jalan ke ada perumahan di belakangnya rumah gitu tuh ada komplek perumahan. Itu mau maghrib itu dia kecelakaan, nabrak tembok beton. Itu kenceng banget, katanya nabraknya kenceng banget. Itu sampai itu beton tuh hancur. Bayangin itu beton yang begini-gini nih. Pakai motor gedenya? Motor gedenya itu motornya hancur, betonnya hancur, kepala dia itu istilah katanya sih dapat kabar, oh Bang Ik, lu kenal ini koma loh, nabrak itu. Logikanya loh, itu kan perumahan komplek ya. Kecelakaan ini tunggal juga gitu. Lah beton ditabrak sama dia. Nah itu koma itu hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun itu dia di rumah sakit koma. Nah udah setelah sembuhnya ya gitu. Berarti emang udah dari kecil kenal ya? Karena tetangga kan gitu. Dan sekarang udah gak ini lagi. Entah tapi emang gimana. orang aneh-aneh aja ya. Temen gue juga ada tuh. Jadi katanya ilmu-ilmu gitulah gitu. Nah sore kan kita gak tahu nih dia ilmu apa gimana kan, baru simpang siur gitu ya. Lagi nongkrong-nongkrong tiba-tiba dia teriak gitu. Ada awan kinton tuh lewat gitu kan. Nah kita awan kinton. Wah stres nih orang. Gitu sih. Jadi kanen setelah kayak gitu ya.
Kayak fantasi jadinya. Iya, iya. Oh, ini seperti itu juga berarti ya? Ya kurang Tapi lebihnya itu. bahaya banget ya kalau lagi dibiarin Nah, nyetir itu kayak gitu ngeri. ya. Karena mungkin frontalnya dia pas lagi di rest area pertama itu sih yang aku tangkap. Karena kalau kita nggak ngomongnya sompral dan kita karena kan itu di jalurnya apa namanya Cipularang itu kan pintu ya. Jadi kalau mungkin saya boleh tambahin Bang, intinya di kejadian di rest area tersebut di 72 tersebut sampai berikutnya di 73 sampai 90 kayak gitu. Kalau mungkin yang lainnya bisa untuk cari tahu, memang itu katanya gerbangnya Bang. Gerbang dari makhluk-makhluk tersebut mungkin ya yang untuk yang negatif untuk mencelakakan orang-orang yang sompral, orang-orang yang mungkin di tolnya ngebut-ngebut atau apa. Yang namanya tol tersebut memang sering membuat menimbulkan tumbal lah mungkin. Seperti itu Bang mungkin. Kalau mungkin orang-orang mau cari tahu, memang itu katanya gerbang dari makhluk-makhluk tersebut kayak gitu Bang. Oke, makasih banget ya Bang Ame ya, Ya, sama Mbak Anissa udah bercerita. Sama-sama. Nah, semoga dari cerita ini dapat diambil pelajaran ya buat kalian semua. Kalau di jalan itu hati-hati ya, tapi kalau tiba-tiba ya nyetir kesurupan bingung juga ya. Tapi ya mungkin bisa diambil nih tadi tindakan-tindakan kayak Mbak Anissa gitu ya. Oh ya katanya punya channel horor juga? Iya Bang. Saya sempat bikin penelusuran juga sebenarnya, tapi sudah 2 kali syuting, 2 kali bikin konten, saya kayak berhenti dulu Bang, nggak kuat. Emang kenapa? Efeknya Bang katanya, ternyata berhubungan dengan makhluk-makhluk tersebut itu memang tidak seindah yang kita pikirkan di awal aja, tapi efek ke depannya Bang, untuk kehidupan, untuk apapun gitu Bang. Channel saya di Ame Channel Bang. Ame Channel. AMEY spasi channel double N channel. Di situ baru ada 2 konten penelusuran saya Bang. Berarti belum bikin lagi ya? Belum bikin, kayaknya saya nggak dulu dah. Kayaknya sudah cukup dulu kayaknya sementara kayak gitu Bang. Kenapa nggak penelusuran kayak ini aja Bang? Kemana Bang? Rumah-rumah koruptor gitu. Oh itu urusannya abang aja. Bang. Beda ya? Itu urusannya abang deh Bang. Saya nggak berani Bang. Iya, iya. Apalagi mau 2024 Bang. Mendingan Oke. saya mundur. Sekali lagi makasih nih udah datang. Ini kita mau imsak loh guys. Syuting ya. Demi kalian semua. Oke, ambil baiknya buang buruknya dengan ada kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut. Tapi kalian yakin dan percaya dengan kebesarannya. Selamat Lebaran, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Lahir dan batin. Gue Fajar Ditya, jadi mundur diri. Ciao.